Jumpa lagi dengan saya, Puji Kristiani. Kali ini saya mau membahas tentang satu buku yang berjudul Generasi Strawberry. Kita ada di audiobooks milik Puji Kristiani. Buku Generasi Strawberry merupakan upaya untuk mengubah generasi yang rapuh menjadi generasi yang tangguh oleh Profesor Reinald Kasali. Tepatnya buku Strawberry Generasi ditulis pada tahun 2017. Profesor Reinald Kasali dalam buku ini menguraikan mengenai perubahan generasi muda yang sebenarnya mereka memiliki banyak sekali ide, punya banyak gagasan-gagasan yang kreatif. Tapi sayangnya mereka adalah pribadi yang mudah menyerah dan gampang terluka hatinya. Dalam buku ini ada 5 bagian yang akan dibahas. Pertama, pada mulanya adalah mindset. Yang kedua, high tech and high touch parenting. Yang ketiga, memetik moral dari yang viral. Yang keempat, biang lala entrepreneurship. Yang kelima dan yang terakhir, mencegah Raja Wali menjadi merpati. Untuk siapa buku ini ditulis? Tentu yang utama bagi kaum muda yang ingin melakukan perubahan. Kemudian orang tua dan calon orang tua yang memiliki anak berjiwa tangguh, dan para pemerhati pendidikan dan sosial, dan siapapun yang peduli terhadap nasib generasi muda di Indonesia. Oke, kita akan mulai masuk di bagian-bagian dalam buku ini. Strawberry generasi, siapa mereka? Generasi Strawberry adalah generasi muda yang manja dan selalu berpikir pada hal-hal yang pintas atau instan. Nah, di dalam buku ini terdapat beberapa nasihat bagi orang tua, pendidik, dan generasi muda. Menurut Profesor Reinald Kasali, mereka harus dididik untuk menjadi pribadi yang biasa menghadapi tantangan, bukan menghindari. Bagian pertama yakni pada mulanya adalah mindset. Mindset merupakan landasan berpikir yang dipegang teguh oleh seseorang. Tetapi kadang mindset itu kurang tepat bila diterapkan di suatu masa gitu. Nah, menurut Profesor Reinald Kasali ada 2 jenis mindset yang perlu kita pahami. Yang pertama, growth mindset. Dan kedua, fixed mindset. Growth mindset merupakan orang yang memiliki daya juang yang tinggi, serta dididik untuk terbiasa menghadapi kesulitan dalam upaya meraih keberhasilan. Ya, mereka ini adalah orang-orang yang mampu beradaptasi dalam segala keadaan. Mereka menganggap bahwa mereka adalah orang yang bodoh, maka mereka perlu untuk belajar, terus belajar dan berkembang. Sementara fixed mindset adalah generasi yang sebenarnya mereka tampak bagus begitu, tampak indah di luar, namun di dalamnya mereka rapuh. Ya, mereka ini adalah generasi strawberry.
Mereka cenderung membanggakan ijazah mereka, gelar mereka, daripada kapasitas yang mereka miliki sebenarnya. Nah, mereka inilah yang menjadi sorotan utama oleh Profesor Ronald Casali. Dia bilang bahwa golongan fixed mindset inilah yang sebenarnya perlu dirubah menjadi orang-orang yang memiliki growth mindset. Supaya apa? Supaya mereka mampu keluar dari pola pikir mereka begitu, yang rapuh, yang membanggakan ijazah dan gelar mereka begitu, menjadi pribadi yang strong, yang tangguh menghadapi permasalahan begitu. Mereka diajak untuk menjadi pribadi yang mampu merangkai pengalaman-pengalaman baru dengan pengalaman-pengalaman lama mereka. Dan hal itu akan mereka jadikan senjata untuk menghadapi situasi yang mereka hadapi. Nah, di akhir bab ini dituliskan bahwa anak muda ini harus dididik menjadi pribadi bak sopir, bukan penumpang. Artinya, ketika mereka punya mental sopir, mereka memiliki kesadaran yang dibentuk dari pengalaman serta didikan. Itu mendorong mereka sebagai pelaku perubahan, bukan sekedar pengikut perubahan. Nah, Carol Dweck mengatakan hadiah terpenting dan terindah dari orang tua untuk anak-anaknya adalah tantangan. Kita ke bagian 2, high tech and high touch parenting. Seiring perkembangan teknologi, para digital imigran atau orang-orang yang lahir sebelum teknologi pintar ada atau smartphone ada dan komputer berkembang, di dunia pendidikan ya seperti para pengajar itu dituntut untuk bisa menyesuaikan diri dengan gaya belajar para murid yang tentu lahirnya di era digital. Di era baru, para murid sangat menyenangi game, bermacam game lah. Dengan dunia itu, dunia game, mereka merasa memperoleh apresiasi ketika mereka menang. Nah, kemudian ketika mereka kalah, ya tidak ada tindakan-tindakan yang membuat mereka menjadi sedih, kecewa, dan malu. Hal seperti ini membuat mereka punya pandangan bahwa dunia nyata itu kurang bisa menerima mereka, terutama dengan kelemahan mereka, sehingga ketika mereka tumbuh dewasa, mereka menjadi pribadi yang mudah mengkritik, namun sulit untuk memuji orang lain atau keberhasilan orang lain. Untuk anak-anak seperti ini atau para murid seperti ini dibentuk menjadi pribadi yang tangguh itu tidak mudah. Mereka harus dibiasakan dan dibesarkan dalam suatu lingkungan yang menentang, yang tidak selalu diberi kemudahan. Jangan buat mereka mudah mendapatkan penyelesaian atas masalah yang mereka hadapi. Mereka harus didesak untuk bisa menghadapi tantangan dan kesulitan mereka sendiri. Mengingat bahwa bakat itu tidak bisa dapat dikenal secara sempurna tanpa alat-alat tes. Bakat itu bukan lahir begitu saja, tapi bakat itu juga membutuhkan
anak itu menyadari, dan untuk menyadari itu butuh orang lain, alias harus dilatih dan berjuang keras untuk bisa mendapatkan bakat itu sendiri. Tentu ini juga menjadi tugas orang tua juga untuk bisa mengenali dan menemukan bakat yang sesungguhnya di dalam anak itu. Bukan sudut pandangnya, tapi memang betul-betul bakat yang terpendam di dalam keinginannya, begitu. Bukan memaksakan kehendak, tapi memang betul-betul mengenali bakat dalam diri anak. WHO menyebut bahwa kecakapan hidup itu model untuk hidup yang sehat. Keterampilan hidup juga dimiliki oleh setiap orang, itu bahkan harus. Bagaimana dia mampu mengelola rasa frustasi, dia bisa mengendalikan diri, berpikir kreatif, berempati, serta mampu melihat dari berbagai perspektif. Nah, di akhir pada bab ini dituliskan bahwa yang paling penting adalah bukan seberapa banyak pelajaran yang diambil oleh anak-anak kita, tetapi seberapa besar kemampuan anak itu untuk memahami sebuah topik secara mendalam, secara tajam. Lebih baik anak memiliki sedikit saja, namun betul-betul menyelami dan sangat memahami hingga sedetil-detilnya pada pelajaran. Buat apa banyak pelajaran yang dia kuasai tetapi dia tidak paham? Begitu. Nah, di sini juga penulis membandingkan tentang pendidikan di Selandia Baru. Dia tuliskan bahwa di Selandia Baru hanya memberikan 6 pelajaran, tapi mereka menduduki peringkat terbaik ke-6 dunia. 6, tetapi betul-betul didalami, betul-betul dipahami, mendalam. 6. Oke, ini bagian yang kedua. Bagian yang ketiga, memetik moral dari yang viral. Ya, kita tahu bahwa di dunia digital informasi sangat mudah didapatkan. Bahkan untuk menjadi viral itu sangat mudah. Ya, berbagai keluh kesah pribadi dengan mudah kita temukan di dunia maya. Ada yang mengeluh masalah perjalanan. Ada juga artis yang mengeluh masalah toilet yang jorok dan bau. Ada juga orang yang mengeluh dengan hal yang luar biasa. Ada juga yang mengeluh untuk hal-hal yang sepele. Ya, tapi itu semua mereka lakukan untuk mengekspresikan melalui apa? Melalui media sosial, sehingga banyak orang bisa tergoda untuk berkomentar. Sesuatu yang viral kadang muncul karena kesengajaan dari pihak tertentu. Ada yang motif bisnis, begitu. Seperti ya waktu itu Pokemon Go itu juga heboh begitu, sehingga banyak orang yang memanfaatkan menjadi suatu peluang begitu. Nah, banyak hal yang terjadi di berbagai negara begitu. Nah, kemudian kekuatan pesan viral memang sering dimanfaatkan untuk bisnis begitu. Dan kadang sejalan dengan kebiasaan anak-anak muda yang senang mempublikasikan segala hal, dari hal yang bisa dibilang penting sampai pada hal receh yang sebenarnya nggak ada faedahnya. Nah,
Kadang kita juga temui begitu bahwa anak-anak muda datang ke sebuah restoran, memasang hidangan, lalu sibuk memotret pesanannya. Untuk apa? Ya dibagikan ke sosmed. Ini menjadi suatu kebiasaan yang sebelum era ini tidak ada. Ya, orang pesan makanan ya langsung makan begitu. Nah, memang pada akhirnya ini menjadi iklan secara terselubung ya, karena akhirnya dengan postingan mereka ya promo jadinya begitu. Nah, lalu bagaimana dengan pendidik dan juga orang tua menghadapi hal ini? Penulis menyatakan bahwa pendidik dan orang tua perlu mencermati dan mengarahkan perilaku anak muda zaman sekarang yang disebut dengan generasi strawberry. Jangan sampai mereka hanya mengejar populer di dunia maya lewat informasi yang viral, hingga mereka melakukan hal-hal yang kontroversial, bahkan melanggar moral. Kita masuk ke bab 4. Biang lala entrepreneurship. Ya, sekolah memang bisa membuat seseorang yang ahli di bidangnya, yang ditekuninya, begitu. Tapi banyak juga orang-orang yang dapat menjadi besar dengan belajar dari alam. Maka karena itu kita tidak perlu mengisolasi anak-anak kita dari alam. Biarkan mereka belajar. Ini penting untuk menumbuhkan entrepreneurship mereka. Nanti ketika mereka masuk ke dunia nyata sebagai karyawan, dunia kerja, semangat entrepreneurship mereka tetap akan diperlukan. Ketika mereka bekerja, mereka memiliki sikap profesional, cekatan, dan disiplin. Jadi mereka juga bisa menunjukkan nilai lebih dari pekerjaan lainnya. Jadi berikan mereka kesempatan seluas-luasnya untuk belajar di mana saja. Tidak terpaku pada sekolah, begitu. Nah, kita sebagai pendidik dan orang tua juga tidak perlu khawatir akan zona antara untuk belajar bagi anak-anak kita semua. Jadi kita biarkan mereka. Kita perlu meyakini bahwa itu yang terbaik. Nah, perubahan meninggalkan zona nyaman ini juga perlu, termasuk untuk orang tua dan juga pendidik. Biarkan anak-anak itu berani mencoba dan memikirkan hal-hal yang baru berkaitan dengan prinsip. Ya, semakin kemari berkaitan dengan perubahan zaman begitu, tentu banyak masalah yang tidak bisa diselesaikan dengan cara-cara lama. Dibutuhkan pemikiran dan cara yang baru yang sesuai dengan perubahan zaman. Sebagai pendidik dan orang tua, kita tidak perlu takut atau khawatir saat anak kita ingin tampil beda. Selama masih dalam ranah batas-batas norma, biar mereka menentang pakem-pakem lama yang sudah terlanjur diterima sebagai acuan. Renald Kasali atau penulis menuliskan demikian di akhir bagian 4 ini. If you want to, you'll find a way. If you don't want to, you find excuses. Menarik. Oke, bagian yang kelima, mencegah Raja Wali jadi merpati. Ya, semua orang tua termasuk pendidik pasti ingin melindungi dan memanjakan anaknya. Pendidik juga pasti ingin segera menolong peserta didiknya. Wajar, ini bentuk kasih sayang begitu. Tapi tindakan kita
yang kadang mempermudah dia menyelesaikan permasalahannya justru tidak membuat dia mandiri. Beri kebebasan mereka untuk bertanggung jawab serta kepercayaan hingga mereka mampu menciptakan personal story dirinya sendiri. Personal story itu dasar seorang pemimpin. Dia akan merasa hidup berarti dan sadar bahwa selain sekolah formal ada pelajaran empati, kepemimpinan, dan pengambilan keputusan yang harus mereka dapatkan. Sekolah memang tempat belajar, tapi bukan satu-satunya. Anak-anak hanya butuh guru, dan guru itu bisa terdapat di mana-mana, tidak hanya di sekolah. Sekolah memang mendorong anak-anak didiknya untuk terjun dunia kerja, dunia nyata. Tapi kita perlu ingat bahwa banyak ilmu yang bisa diperoleh di luar kelas, di luar sekolah. Manusia hebat bukan mereka yang berhasil mendapat nilai tertinggi di sekolah, tapi mereka yang memiliki karakter kuat, dapat dipercaya, mudah diterima, memiliki pemikiran terbuka, berjiwa besar, dan piawai mengungkapkan isi pikiran dengan baik. Jadi dibutuhkan banyak guru kreatif. Guru kreatif adalah guru yang toleran terhadap perbedaan dan cara berpikir peserta didiknya. Mereka mendorong peserta didik untuk berani mengeluarkan ide orisinal mereka sendiri. Guru kreatif akan banyak mempergunakan alat peraga. Bagi mereka, memori tidak hanya ada di kepala, melainkan di seluruh tubuh anaknya. Nah, Melian merupakan faktor pembentuk kesuksesan yang tidak terlihat. Contohnya adalah rasa percaya diri, empati, keterampilan, rasa disiplin diri, dan sebagainya. Buku Generasi Strawberry ditulis oleh Profesor Renald Casali di tahun 2017, dan tentu buku ini sudah beredar. Kalian bisa beli di toko offline atau online, toko buku, dan saya pikir ini buku yang menarik untuk bisa membuat kita orang tua memiliki pemikiran yang baru, cara-cara yang baru dalam mendidik anak-anak kita, generasi sekarang ini. Dan terima kasih sudah tetap ada bersama saya, Puji Kristiani, di audiobooks milik Puji Kristiani.